Lanjut Yai, lanjut Yai. Saya mau ke belakang sebentar Yai. Lanjut Yai, saya mau ke belakang sebentar. Mau ke toilet. Narasi saya nanti boleh dibantah lah, atau saya berharap diluruskan atau dikuatkan ya, baik yang di Komal atau yang di bawah. Realita, fakta serta kenyataannya dari 1.500 lebih pondok pesantren yang ada di Indonesia ya. Saya bilang 1.500 itu kan berarti hanya pondok yang santrinya kisaran di atas 300 lah. Itu saya kasih volume 1.500 lebih. Kalau bicara totalitas ya lebih dari itu. Wong di Tegal aja 114 pondok pesantren. Saya pakai hitungan nominal yang normatif aja, artinya yang memang ini pondok-pondok cukup tua dan santrinya banyak. Dari 1.500 lebih ya pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun yang di dalamnya itu para santrinya itu dikasih kurikulum ilmu nasab, itu tidak ada. Kenapa? Ya banyak alasan dan mungkin juga ada kepentingan. Di antara alasannya karena memang yang namanya ilmu nasab itu ilmu yang cukup rumit, ilmu yang butuh verifikasi mendalam, sekaligus menggabungkan antara satu kitab nasab dengan kitab nasab yang lain plus kitab sejarah. Jadi contoh kasus seperti tersambung atau tidakkah nasab daripada Habibah Alwi, kalau hanya mengidentifikasi dari satu kitab, misalkan Tahdhibul Ansab, maka aktualisasi atau legitimasi datanya masih kurang. Butuh data pembanding yang sezamannya atau yang lebih muda di atasnya. Misalkan dengan Umdatul Thalib ataupun Athabat wal Muson. Demikian juga dibutuhkan kitab sejarah seperti Syiaru A'lamin Nubala dan lain sebagainya. Yang sehingga karena rumitnya, karena sulitnya untuk memahami ilmu nasab itu pada satu titik koordinat, yakni Ba'lawi. Sementara yang namanya nasab, apalagi yang ketersambungannya dengan Al-Imam Hasan ataupun Imam Husain, itu titik pongkolnya itu kan banyak, itu puluhan lah katakanlah. Sehingga dibutuhkan kalau untuk keseluruhan, siapa, kelompok mana, pos mana yang nyambungnya ke Imam Hasan, pos mana yang nyambungnya ke Imam Husain, itu dengan hanya 20 kitab rujukan belum cukup, teman-teman. Belum cukup. Apalagi ditambah dengan disiplin keilmuan era kekinian. Apa? Genealogi ilmu tes DNA. Oleh karena itu orang seperti Gus Hasan dan yang lainnya yang berani bertaruh dalam tanda petik untuk fokus berkaitan dengan ilmu nasab itu perlu kita apresiasi ya. Ini bagian daripada wilayah ijtihad sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Sirat. Beliau mengatakan bahwa karya ilmiah Kiai Imad, tesis Kiai Imad adalah merupakan perspektif ijtihad. Kalaulah benar pahalanya 2, kalaulah kemudian salah pahalanya 1. Begitu teman-teman cara berpikirnya yang menggunakan akal yang waras gitu loh ya. Jadi jangan dituduh saya Gus Hasan dan teman-teman benci dengan Habib. Enggak ada urgensinya, enggak ada urusannya kita benci dengan Habib, enggak ada.
Selama Habib itu nggak nyolek saya, ya saya nggak akan nyolek Genti. Tapi kalau nyolek saya, ya saya boleh dong nyolek, kan begitu. Masa saling colek nggak boleh. Dan ini tidak hanya bertumpu ataupun fokus kepada nasab Habib saja. Kalau sudah masuk ke wilayah diskursus nasab, maka nasab siapapun bisa kita tracking, bisa kami tracking, bisa kami cari sumber keakuratan datanya. Adapun absolutisme atau kemutlakan kebenaran, ya tidak ada yang tahu. Wong kita rujukannya dari kitab-kitab yang memang ada barangnya atau ada manuskripnya. Target akhirnya apa? Ya target akhir kita itu bahwa satu standar hadis Nabi, alimu ansabakum atau ta'allamu min ansabikum. Apa sih pentingnya orang belajar nasab? Ya untuk silaturahmi, tidak untuk bangga-banggaan dan bahkan menghinakan kelompok yang tidak senasab dengan dirinya. Nah, kelompok Habib Ba'lawi selama ini merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa, dan kemudian apa? Merendahkan, kan? Menghinakan di luar kelompoknya, bahkan tertuang di kitab dan disampaikan, dipublikasikan di panggung-panggung. Ya, kalau yang di kitab jelas kan, wa ammal ajam fa innamahum kal bahaim. Kalau yang di panggung-panggung apa katanya? Walau kalian percaya kepada Al-Qur'an, tetapi kalian tidak percaya kepada Habib, sesat katanya. Itu. Lalu kemudian berguru kepada Habib yang bodoh, lebih mulia daripada berguru kepada 70 kiai atau ulama. Lah ini yang perlu kita luruskan. Itu perspektif hadis. Kalau perspektif Al-Quran, sudah sangat sharih, sahih, thiqah, bahwa kemuliaan manusia itu dari mana? Dari takwanya. Diangkatnya manusia untuk tinggi derajatnya dari apa? Iman dan keilmuan. Jangan sampai kemudian standarisasi nasab melebihi daripada standarisasi ilmu. Ini namanya apa? Takholuf atau yukholif. Berbeda dengan Al-Quran, bahkan cenderungnya menabrak Al-Quran. Lebih suci mana sih kitabnya Habib dengan Al-Quran? Masa saya harus jawab? Orang-orang yang berakal umat Nabi Muhammad SAW tentu akan mengatakan Al-Quran jauh lebih suci, jauh lebih mulia dari kitabnya Habib. Tapi sementara mereka apa? Mencoba menyamakan kitab-kitab mereka, kitab-kitab bikinan Ba'lawi, itu sama martabatnya, sama kedudukannya dengan kitab suci Al-Quran. Ini yang kita lawan, saudara. Selanjutnya, untuk memverifikasi orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu kan disampaikan oleh salah satu ulama Sunni, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kan. Apa katanya? Ya bagi likuli ahadin, kan. Kita diperintahkan bagi setiap individu, setiap person, untuk apa? Untuk mencari tahu tentang nasab orang yang mengaku kepada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kita harus dobit, harus menverifikasinya. Apa? Supaya tidak ada orang lagi yang mengaku menjadi keturunan Nabi kecuali dengan standarisasi yang benar, kecuali dengan menunjukkan data yang valid. Selanjutnya Imam Malik radhiyallahu an berkata di kitabnya bahwa orang yang mengaku sebagai keturunan nasab mulia baginda Rasulullah SAW, tetapi tidak menunjukkan data yang hak, dengan tidak menyampaikan data yang terverifikasi, maka apa kata Imam Malik? Orang ini boleh dipukul dengan dorban wajian, pukulan yang menyakitkan, atau boleh dipenjara, atau boleh diviralkan. Supaya apa? Tetap terpelihara daripada keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kesel tawong iki, yo gak kesel. Yang namanya dakwah itu gak boleh capek, saudara, gak boleh capek ya. Kembali kepada perspektif kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap teguh untuk mengawal daripada syariat baginda Nabi, mengikuti Al-Quran, hadis,
ijma dan qiyas. Begitu Kang Yasir dan teman-teman, aku udah pidato lebih 15 menit ini. Lanjut. Ojo ngacung-ngacung tok jempole orangnya iki ora transfer wae jancuk kowe iki antem iki kok. Kapan ke Lampung Ji? Nunggu peran untuk ke sana, wong belum ditransfer ya nggak OTW lah, gimana sih? Oh iya itu Yai, kalau ke sana itu harus ada transportnya dulu Yai. Kan ngoten Yai. Ini ada Mas Nami Cocot, ada Ratu Bagus, ada Kabib, ada Satria Kuda Putih. Kok diem baik, ya Allah. Kalah ganteng Iya. ya, kalah ganteng ya. Jangan bilang itu nggak enak saya. Jangan bilang kalah ganteng lah, nggak boleh. Karena kedatangan ahlinya ahli, jadi mendengarkan aja. Ahlinya ahli. Apel loh Kang Yasir Minta saya minta untuk bagaimana es. itu berjalan secara disiplin keilmuan, butuh pemikiran yang cara meramunya itu nggak mudah. Benar, Pak. Jadi Gus Hasan memiliki tingkat kesulitan dan kepayahan tersendiri. Saya juga memiliki tingkat kesulitan yang tersendiri dari perspektif yang tidak sama, tetapi misinya sama gitu. Kalau saya itu kan ya mencoba membatasi diri aja. Untuk dengan saya siapapun kiainya ya. Kalau bahasa orang kopinya saya nantang lah. Kalau posisinya saya mengajak diskusi. Saya mengajak diskusi kepada seluruh kiai untuk diskusi atau debat. Saya cukup pakai dua kitab, Al-Qur'an sama As-Suluk. Tapi syaratnya yang diskusi debat dengan saya syaratnya wajib Yai NU dan atau pengurus NU. Di luar NU bukan level saya, saudara, bukan level saya. Nah, tempat diskusinya di kantor NU atau di kantor Muhammadiyah. Nggak usah Gus Hasan, saya aja dulu. Al-Burqo sama As-Suluk. Nanti kalau Al-Burqo sama As-Suluk jebol, baru Gus Hasan saya libatkan. Begitu. Ini kalian kalah. Kalian kalah ini. Ilmi buat. Mereka itu dulu kan begini Kiai. Mereka dulu itu berstatement bahwasannya kita ini hanya kowar-kowar di medsos, gitu kan. Nah, ketika kita ajak mereka itu berdiskusi secara offline, seperti contoh dulu waktu di Cilacap, ya kan. Saya sudah nyampe ke Cilacap. Saya tidak minta ongkos transportasi dan tidak minta apa-apa kepada Ki Salim selaku panitia. Saya datang, nginap 1 minggu di sana saya. Nah, kelompok yang menantang diantaranya itu kan Ki Fattah, almarhum Tengku Kori, Wafi, Muhammad Nafis, itu nggak datang. Malah justru Ki Fattah itu bilang begini, membatalkan untuk datang berdiskusi atau berdebat dengan saya karena menganggap tidak ada manfaatnya berdebat dengan saya, karena katanya saya kebal data. Itu alasannya Ki Fattah itu. Kalau Tengku Kori alasannya dia minta dikirim
biaya transportasi dari 15 juta sampai naik ke 36 juta dengan alasan dia membawa tim. Tuh. Nah, kemudian bulan puasa kemarin itu kembali kita suarakan kepada mereka, Rumel Abbas, Wafi, Hanifah Latos dan lain sebagainya, untuk berdebat secara offline di Bangkalan, Madura. Ya kan, semua pembiayaan transportasi, konsumsi, tempat semuanya kita handle, tinggal datang aja. Alasannya Rumel apa? Nggak bisa, katanya mau ke Maroko. Tapi fakta realitanya di bulan Syawal dia nongol di TikTok. Nah, ketika kita tantang lagi, dia bilangnya apa coba? Bukan alasan ke Maroko, alasannya apa? Kamu nggak level sama saya. Saya ini sudah biasa bicara diskusi dengan para nakib-nakib katanya. Lambemu mel-mel. Gitu. Nah, sekarang mereka Kiai marah mengajak debat secara online. Dia bikin tagline, ya kan? Bikin pamflet virtual disebarkan gitu. Ketika kita nggak datang ke room mereka, kita dianggap al-kaburi. Lo gimana orang-orang? Padahal kami itu selalu mengatakan begini, kami ini bukan orang yang mencari pembenaran, kami ini orang-orang yang mencari kebenaran. Seandainya kebenaran itu ada di pihak kalian, kami pasti akan legowo, pasti akan menerima itu apa adanya. Tapi sebaliknya, ketika kebenaran itu ada di pihak kami, maka kalian siap tidak untuk taslim, gitu loh. Nah, alasan saya kenapa harus offline, karena kalau online ya kan, siapa yang menjadi musohehnya, siapa yang menjadi muharirnya. Kalau offline di hadapan publik ya kan, di pondok pesantren atau di ruang akademik, itu kan banyak dilihat oleh para kiai ya, para akademisi, kemudian musohehnya jelas, muharirnya jelas gitu loh, kan begitu. Lalu saling menampilkan data kitab gitu kan, kamu pakai kitab ini lah. Kira-kira menurut audiens di situ yang dihadiri oleh para kiai dan para akademisi itu lebih akurat mana dalilnya, kan begitu. Nah, sekarang kalau mereka menuduh kita ini Wahabi, apa nggak justru memalukan, Kiai? Ngelawan Wahabi aja gak mampu gitu loh. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa menandingi argumentasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu apapun itu. Lah kalau dia menuduh kita Wahabi, masa ngalahin Wahabi sampai 5 tahun nggak kelar-kelar? Gimana itu? Malah memalukan diri sendiri tuh. Halo. Wahabi kok ngaji Qur'ane apik, Gus. Nah, makanya lucu. Bang Satria, di mute dulu kalau lagi rame.